Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet. Jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngeledek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Jadi sebetulnya Pak, Bapak-bapak, ini kegiatan dibuat untuk mendukung saya menjadi ketua LPS lagi. Kata Bang Saganda, harus promosi lu Pur. Siap. Jadi kita LPS membiayain kegiatan ini Pak. Rupanya Great Institute ini over deliver. Bukan jadi ketua LPS, tahu-tahu jadi Menq. Jadi kan, jadi saya jadi bingung, Bang Saganda gimana ini? Anda salah strategi, kekencengan gasnya, pelanin dikit. Tapi saya bersyukur ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, mungkin di posisi ini saya bisa memberi kontribusi lebih banyak dibandingkan di LPS mungkin. LPS juga lembaga penting, tapi duduknya di belakang. Kalau bank-bank jatuh, baru kita bekerja keras. Jadi, tapi di sana gajinya gede. Saya menikmati betul kerja di LPS. 5 tahun, gaji gede, nggak ada bank gede yang bangkrut. Jadi nganggur. Bulanan nggak boleh ngomong ngeteh Bu saya Bu ya. Bulanan saya lihat tadi. Jadi waktu dilantik di Kementerian Keuangan, saya tanya ke Sekjen, gaji di sini berapa? Sekian. Waduh, turun. Jadi gengsinya lebih tinggi, tapi sepertinya gajinya lebih kecil. Saya insinyur dari ITB, kemudian belajar ekonomi. Kalau insinyur ITB, orang-orang ITB bilang, lu insinyur yang tersesat katanya. Tapi kalau ekonom bilang apa? Kamu ekonom yang kembali ke jalan yang benar katanya. Jadi dua-duanya berguna lah. Waktu mulai perang dagang, perang di Rusia, semua orang takut, semua orang tambah lagi perang Israel, semua orang memperkirakan global akan hancur, ekonomi akan hancur, di dunia di luar sana gelap gulita, kita pun prospeknya akan suram. Indonesia cemas katanya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang, waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh ya Menteri Keuangan ya? Boleh nggak ya? Boleh kali ya? Ini kan boleh ya, ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi memang saya tahu mereka nggak pintar. Ini nggak ada wartawan. Yang itu off the record ya. Terbukti. Dalam sebulan kemudian, dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7, berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi, menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, gak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing. Begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram.
Saya bilang jangan takut, domestic demand kita kuat, kita jaga aja, selesai. Tapi yang ini menunjukkan bahwa ya kita jangan terlalu takut sama prediksi-prediksi asing, mereka nggak sepintar kita juga, nggak boleh ngomong gitu juga katanya. Nggak boleh ngomong mereka nggak sepintar kita. Itu panitia menuduh saya, kamu bilang IMF bodoh ya? Enggak, saya bilang mereka nggak sepintar saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Next. Tapi tahun 2020 saya dipanggil ke sana suruh bantu ke istana ya. Di sini posisi uang waktu itu di bulan Februari Maret ya. Ini minus 15%. Hampir kita hancur. Betul-betul dikeringkan uang. Kita paksa naikin. Kita di Maritim mana bisa maksa. Ini nggak ada BI kan ya? Nggak ada ya. Maaf kalau ini. Kita paksa dari istana supaya uang masuk ke sana. Ini masih nggak cukup. Di sini kita paksa fiskal, gelontorin uang seperti yang saya lakukan kemarin. Hari ini efektif. Gelontorkan uang kamu jangan taruh di bank sentral, taruh di sistem ekonomi. Akibatnya ekonomi pertumbuhannya seperti ini, kali ditumbuh lagi, kita recover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Tapi setelah itu, nggak lama setelah itu, diturunkan lagi seperti ini. Seret. Ini yang Anda rasakan berapa tahun 2003-2004, pertengahan sampai akhir itu, ekonomi susah lagi. Keluarlah Indonesia suram dan lain-lain. Bukan dari politik, tapi dari ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngedek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Mumpung bisa kritik, saya kritik di sini. Kemarin sampai April sudah membaik, makanya saya bilang ekonomi bagus, nggak usah takut. Tapi habis itu dibunuh ke sini sampai ke sini. Jadi sedang dibunuh lagi ekonominya. Ketika ekonomi memburuk, banyak pemecatan pegawai kan pasti. Rakyat hidupnya makin susah dan kita nggak peduli waktu itu ya. Nggak terlalu peduli, turunlah ke jalan masyarakat kita. Itu expected untuk saya. Ini nggak ada wartawan kan ya? Bebas nggak nih? Mas agak aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada Kuto Komis 11. Bulan Februari tahun ini, waktu itu Pak Jokowi masih sehat. Saya ke tempatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi. Itu posisinya di... Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman. Pak Jokowi udah pensiun kan. Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu. Baru saya berani kasak-kusuk sana sini mencoba memberikan informasi bahwa ada masalah di perekonomian. Tapi ini jatuhnya begini, kita nggak usah takut. Ini di bawah kendali kita 100%. Jadi selalu saya bilang, kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri.
Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Ini kayak kampanye partai ya. Enggak kira-kira begitu. Next. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik? Sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet, kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin. Karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik, ya, pikiran politis di departemen teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya. Dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Karena itu kita bisa terangkan dengan latar belakang sosiologi itu, Pak Menteri Keuangan datang dengan optimisme, sementara publik menerimanya secara pesimis. Kan itu soalnya.